ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau sharing ataupun berbagi pengalaman aku mengenai penyakit kuning yang dialamin bayi aku pada saat baru lahir kemarin. Jadi pada hari ketiga itu seharusnya aku tuh udah pulang dari rumah sakit, tapi sebelum pulang dari rumah sakit itu dilakukanlah cek lab untuk mengecek kadar bilirubinnya. Setelah hasil lab keluar, ternyata kadar bilirubin dalam tubuh bayi aku itu agak tinggi, sekitar 12,9. Lalu perawat ngejelasin, "Bu, ini bilirubinnya agak tinggi, seharusnya di bawah 10. Kalau misalnya di atas 10, otomatis bayi harus diinapin lagi dan harus diberi penyinaran biru selama 2 hari atau 2 kali 24 jam. Dan golongan darah aku sama bayi aku tuh juga beda. Jadi kalau misalnya nggak disinar biru, kemungkinan si bilirubinnya itu akan cepat naik, mungkin dalam beberapa hari akan naik 5 atau 4. Ya udah, daripada kenapa-kenapa, aku pun mengizinkan untuk bayi aku menginap lagi di rumah sakit untuk disinar biru. Sebenarnya aku itu udah dibolehin pulang sama dokter kandungan aku, tapi karena jarak dari rumah ke rumah sakit itu lumayan jauh, dan juga kalau misalnya aku pulang, aku dibilangin untuk mengirimkan ASI ke rumah sakit. Ya kan, kasihan kan sama suami kalau misalnya harus bolak-balik ke rumah sakit cuma nganterin ASI. Jadi aku pun memutuskan untuk ikut menginap lagi selama 2 hari di rumah sakit, biar kalau misalnya aku mau menyusui atau aku mau mompa ASI, ya tinggal datang aja ke ruangan bayinya. Sebenarnya penyakit kuning pada bayi baru lahir itu sih katanya wajar, karena pada saat bayi baru lahir itu si organ hatinya kan belum sempurna untuk membuang bilirubin dalam tubuhnya. Bayi di dalam kandungan itu sebenarnya sih udah punya bilirubin, tapi bilirubinnya itu dikeluarkan melalui plasenta. Namun ketika dia lahir, otomatis kan plasentanya udah nggak ada lagi kan. Jadi karena organ hatinya belum sempurna, makanya bayi menjadi kuning akibat bilirubinnya itu menumpuk di dalam tubuhnya. Nah, pengalaman aku pada saat bayi aku di ruangan bayi dan disinar biru, jujur aku kasihan ya ngelihat bayi yang masih umurnya beberapa hari harus di sinar biru. Rasanya sinar biru itu sih agak anget-anget, panas-panas gitu. Pokoknya sih ngebuat bayi sedikit kegerahan atau agak sedikit kepanasan. Terus juga dia nggak pakai baju, cuma dikasih diapers aja. Terus matanya juga ditutup. Selama di rumah sakit, aku seringnya bolak-balik ke kamar bayi untuk mengecek kondisi bayi aku sekaligus memompa ASI. Tapi jujur ya, karena ASI aku itu baru keluar, jadi produksi ASI aku tuh belum banyak banget pada saat itu. Namun si bayi udah keburu kehausan, ya namanya juga disinar ya, dan itu panas, jadi dia lebih rewel. Akhirnya karena ASI aku gak kekejar untuk ngasih ke bayi aku, akhirnya diputuskan untuk memberikan sufor. Jadi aku gak perlu terlalu sering untuk bolak-balik ke ruangan bayi. Setelah 2 hari kemudian dilakukanlah cek lab lagi untuk mengecek hasil bilirubin dari bayi aku, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan ya, yaitu kalau nggak salah tuh 7 deh bilirubinnya. Dan pada saat itu aku udah diizinkan untuk pulang. Lalu pada saat sebelum aku pulang, aku pun dikasih pengarahan sama perawatnya, nanti kalau misalnya udah pulang jangan lupa bayinya dijemur kurang lebih 30 menit, 15 menit menghadap tiduran dan 15 menit itu tengkurap. Terus juga kalau bisa jangan di bawah sinar matahari yang terik, karena kan kulit bayi masih sensitif. Kalau bisa sih ada penghalang, misalnya kayak jendela atau mataharinya itu lagi nggak terik-terik banget, itu bisa dijemur langsung.
Waktu yang tepat untuk menjemur itu sekitar jam setengah 8 sampai jam setengah 9 pagi. Dan jangan lupa juga untuk menutup mata pada saat menjemur bayi. Untuk lamanya menjemur bayi tanpa baju itu dilakukan selama 1-2 minggu. Namun setelah lebih dari 2 minggu, kalian bisa menjemur bayi dengan menggunakan baju. Oh ya, ada yang terlupa. Kalau misalnya menjemur bayi itu posisi si kepala bayi itu membelakangi matahari. Jadi matanya itu nggak langsung menghadap ke matahari. Kemudian pada saat ngejemur juga jangan lagi banyak angin, kasihan kan nanti bayinya bisa masuk angin. Terus ini yang penting ya, yaitu gempur dengan ASI. Pada bayi baru lahir usahakan setiap 2 jam sekali itu dikasih ASI, karena lambung bayi baru lahir itu kan masih kecil, jadi lebih cepat untuk pup ataupun pipisnya. Karena tujuan dalam kita pemberian ASI itu adalah untuk sekaligus membuang bilirubin di dalam tubuhnya melalui pup dan pipisnya. Dan kalau kita ingin tahu salah satu ciri bayi itu masih kuning atau enggak, yaitu dengan cara memencet kulitnya. Kalau misalnya kita pencet selama beberapa detik, kemudian kita angkat lagi dan terdapat bekas-bekas kuning pada pencetan kita, itu artinya bayi kita masih kuning. Untuk kasus bayi aku, meskipun dia udah disinar selama 2 hari, namun bayi aku itu masih kuning. Karena kan hatinya masih butuh proses untuk berkembang, jadi dia masih terlihat kuning meskipun bilirubinnya udah di bawah 10. Namun bayi udah mulai gak kuning lagi itu sekitar umur 2 atau 3 bulan ke atas. Dan ini terakhir ya, efek samping yang dialami bayi aku pada saat dia disinar biru, yaitu kulitnya ruam-ruam. Jadi pada bagian wajahnya itu terdapat ruam beruntusan yang kemerah-merahan gitu. Dan aku untungnya mengakali dengan memberikan krim Kasen newborn gitu. Alhamdulillahnya setelah beberapa kali memakaikan dengan krim Kasen newborn, akhirnya kulit bayi aku udah mulus lagi dan gak beruntusan. Oke, sekian sharing pengalaman aku mengenai penyakit kuning pada bayi baru lahir. Semoga sedikit membantu, terutama bagi kalian ibu-ibu yang masih anak pertama. Oke, sampai jumpa ya di voice note aku selanjutnya. Bye.